Video ini tentang analisa saham ISAT, ISAT. Dari beberapa video sebelumnya yang udah di-upload di channel Saham Nyantai ini saham ISAT ini yang akan dibahas ini termasuk saham yang pembahasannya aneh, lucu, membingungkan lah. Jadi kalau Anda kebetulan adalah investor di saham ISAT ini, Anda kalau mau tahu gitu ke depannya kayak gimana ya, untuk cari tahu ke depannya secara kisi-kisi gitu ya, Anda tonton video ini detik per detik, jangan di skip ya, karena mungkin per 5 menit saya ngebahas itu topiknya beda-beda, dan 5 menit pertama ke 5 menit keduanya itu meskipun berbeda topik tapi saling berhubungan. Jadi kalau Anda skip, Anda nggak akan dapat gambaran besarnya gitu ya. Oke. Video ini ngebahas tentang analisa fundamental saham ISAT ya. Ngebahas satu laporan keuangan 4 tahun terakhir, kedua proyeksi dibagi dividen di tahun 2023 ini, sama kisaran harga wajar si saham ISAT ini sendiri gitu ya. Video ini direkam Jumat 13 Januari 2023. Ini tangkapan layar saat ini ya. Dia di closing di 6075 ya. Ya, udah bener ya, 6075. Terus sektornya ya telekomunikasi ya, taulah Indosat kan. Indosat Uridu ya. Jumlah saham yang beredar 8 miliar. Komposisi di masyarakat 13%. 13% ini jadi yang bagus itu kan 40 sampai 50%, yang normal tuh ya. Kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5% itu udah volatil banget, sangat gampang dimainin sama bandar harganya. Gampang arah, gampang ARB. Kalau terlalu tinggi juga itu berbahaya sekaligus mengkhawatirkan, karena kalau udah terlalu tinggi berarti sahamnya dipegang sama masyarakat dalam jumlah banyak. Ya, berarti kalau masyarakat holder tersebut panik massal, sangat mudah ARB gitu ya. Nah, 13% ini nggak sampai nyentuh jelek, tapi nggak juga sampai nyentuh normalnya yang bagus gitu. Jadi ya nyaris menyentuh jelek, tapi nggak sampai jelek gitu ya. Terus kalau hutang ini 258%, ini termasuk bahaya ya. Maksudnya bahaya gini. Misalkan si ISAT ini kenapa-napa, maka dia untuk bayar utangnya aja susah ya. Ini kalau dibaratin orang punya harta 100 juta tapi utangnya 258 juta ya. Jadi kalau dia bisnisnya kenapa-napa, kalau dia dipecat, dia bayar utangnya aja nggak bisa. Boro-boro masih mikirin ninggalin warisan, boro-boro masih bisa sedekah ke yang lain gitu ya. Nah, sama ISAT ini kalau kenapa-napa, untuk bayar utangnya aja dia nggak bisa. Jadi boro-boro ada sesuatu yang dibagiin kepada investornya, kepada holdernya gitu ya. Oke, itu pembahasan prolog ya, pembahasan komposisi dan hutang. Selanjutnya kita akan bahas ke topik ekuitas. Ekuitas itu adalah harta ya. Kalau ibaratnya orang ya bisa dibilang gampangnya jumlah uang di rekening dia gitulah ya. Nah, dari kiri ke kanan itu tahun ke tahun ya. Jadi dari kiri ke kanan ini tahun 2019, Q3 ya. Q3 2019 kuartal 3. Jadi harta dia per kuartal 3 tahun 2019. Sampingnya adalah kuartal 3 tapi di tahun 2020. Berarti tahun depannya. Nah, perubahannya berapa? Gambarannya yang di bawahnya. Gitu ya. Jadi 2019 ke 20 perubahannya 13%. 20 ke 21 ya, perubahannya 44%. 21 ke 22 perubahannya 54% gitu ya. Kalau ini ke bawah itu per kuartal, per 3 bulan. Jadi kalau ini ke sini itu cara bacanya masih di 2019 tapi Q3 ke Q4. Kuartal 3 ke kuartal 4. Perubahannya berapa? Hasilnya di bawahnya. Gitu ya. Oke, kita lihat sekelebat per tahunnya ya. Dari tahun ke tahun, maka ekuitas Q3 Indosat ini saat video ini direkam, maka ekuitas terbesar dalam 4 tahun ya. Di 2019 cuma 10,8 T, 20 12,2 T, 21 17,7 T, 22 27,3 T. Ya, jadi ekuitas dia terbesar dalam 4 tahun terakhir. Oke. Lalu kalau dihitung kenaikan per tahunnya, juga ini adalah kenaikan terbesar. Nih.
19 ke 20 naik 13% per tahunnya. Terus tahun depannya lagi naik 44%. Tahun depannya lagi naik 54%. Jadi ekuitas terbesar dalam 4 tahun, kenaikan terbesar dalam 3 tahun, dan naik berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Ya, itu ekuitas. Cuman itu per tahun. Sedangkan PR kita, kalau kita mau nanti dapat harga murah, wajar, dan mahal, ya kisarannya ISAT berapa, kita ditugaskan untuk menghitung antar kuartal, bukan per tahun. Ya. Dimana PR-nya adalah ngisi yang ini. Suruh menganalisa kira-kira perubahan kuartal 3 ke kuartal 4, si ISAT ini di 2022 berapa? Itu PR kita. Ya. Nah, kita lihat sebentar ke flashback ke tahun-tahun sebelumnya. Di 2019, Q3 ke Q4, dia naik 17%. Ya. Ini naik, ya, tanda biru ke atas, itu tandanya naik. Jadi kalau ininya tulisannya hitam, berarti kan angkanya positif, gitu ya. Jadi kalau di sini naik, berarti positif, tetap ke positif, gitu ya. Ngasih tahu aja nih. Di 20, turun 3%, ya, ekuitasnya. Di 2021 turun 48%. Nah, di sini satu nih. Ini tanda pertama kenapa tadi saya bilang di depan ISAT ini aneh. Bayangin. Dalam 3 bulan ekuitas dia turun 48%. Ekuitas itu harta, ya. Kalau tadi saya bilang orang jumlah rekening di bank. Bayangin, Anda punya uang, teman Anda punya uang 17 juta, ya, di rekening. Tiba-tiba 3 bulan kemudian uangnya tinggal 9,1 juta. Ya, turun 48%. Kan Anda pasti nanya, lu ngabisin uang buat apaan dalam 3 bulan tiba-tiba harta lu berkurang 48%? Gitu kan. Oke, itu tadi 17 juta. Nah, ini sekarang hitungannya triliun. 17 triliun, ya, di kuartal 3 harta dia, si ISAT. Tiba-tiba di kuartal 4, masih tahun yang sama nih, 3 bulan berselang, turun 48% hartanya. Nah, ini sesuatu yang wow, sesuatu yang kita mesti tandain. Oh, satu, ada nih di tahun 2021 nih, si ISAT nih, dalam 3 bulan hartanya berkurang 48%. Nah, sekarang kita suruh nebak 2022 berapa, gitu kan. Karena itu PR kita. Nah, di sini karena terlalu apa ya, terlalu jauh banget gitu ya bedanya. Ini 17% positif, 3% turun, 48% turun. Nah, ketika suruh nebak, ini bingung sebenarnya. Bingung lah. Misal nih ya. Misal 2019 naik 17%, misal. 2020 misalkan naik 15%, misal. 2021 naik 16%, misal. Suruh nebak 2022 berapa? Kita gampang. Ya kan? Ya di kisaran 15, 16, 17 gitulah. Bisa gitu ya, bisa ya. Itu kalau kasusnya kayak gitu. Atau misal di 2019 misalkan naiknya 5%, misal. 2020 7%, misalkan. 2021 9%. Pas kita suruh nebak 2022, kita juga bisa tuh ngeliat polanya. Oh, dia tiap tahun naik 2%. Berarti tahun 2022 bisalah kita tulis 11%. Bisa tuh ya. Nah, kalau ISAT ini 17 naik, 3 turun, 48 turun. Ketika kita suruh nebak di 2022 berapa, ya. Ini nggak bisa ditebak hanya dengan laporan keuangan. Anda harus masuk ke dalam-dalamnya banget untuk mengetahuinya berapa. Gitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang aneh tadi saya bilang. Ekuitas itu harta total loh ya. Harta total di luar utang, harta total berkurang 48% dalam 3 bulan. Itu nanti akan kejawab ketika kita bahas topik di bawah-bawahnya. Jadi untuk PR pertama, ini saya skip dulu. Saya tulis aja, ambil rata-ratanya. Jadi ratanya saya tulis aja minus 11%, 11,6%. Saya ngambil rata-rata dulu. Ya. Ini nanti bisa dirubah. Ya, ini sekedar ngerjain aja dulu PR pertama. Karena ini mencurigakan. Jadi kita harus mengetahui cerita-cerita di bawahnya. Gitu ya. Oke. Sabar. Stay tune. Tetap tonton. Ini karena belum bagian yang seru dan klimaksnya nih. Ya, nanti ada klimaksnya. Sebelum kita masuk ke topik-topik berikutnya, tolong video ini di like ya. Di like, terus ditulis ISAT di komen. Ya, tulis ISAT di komen.
Ya, biar ya semoga kalau Anda like dan tulis komen ISAT itu, semoga nanti ketika ada orang nyari saham ISAT, analisa saham ISAT gitu di YouTube, maka video ini yang direkomendasikan. Makin banyak like, makin banyak komen, maka YouTube makin merekomendasikan video ini. Gitu ya. Bagi yang udah melakukan, saya terima kasih sekali. Kita masuk ke topik laba. Ya, topik laba. Kalau tadi ekuitas tuh ibaratnya saldo rekening seseorang, ya. Laba tuh ibaratnya gaji. Kemampuan perusahaan itu menghasilkan pendapatan, keuntungan gitu ya. Oke. Laba, kita lihat sekelebat dulu tahunan ya. 2019 kuartal 3 dia minus 284 miliar. Minus loh ya, minus. Lalu di 2020 ya. Ini tulisannya bertambah memang, bertambah biru naik, bertambah memang, tapi bertambahnya depannya angkanya merah ya. Kalau tadi misalnya hitam terus naik 17%, oh berarti kan hitamnya yang tambah besar, berarti keuntungannya tambah besar. Nah, ini merah tulisannya. Naik biru. Berarti yang tambah parah adalah kerugiannya. Oke, ini udah rugi nih, minus. Nah, 61% ini naik apa ya? Naik kerugiannya gitu ya. Jadi 2019 ke 2020 dia minusnya nambah parah 61%. Ya. Lalu ke 2021, ya tahun depannya. Nah, ini kan minus. Terus terjadi penurunan ya. Minus ketemu minus kan berarti plus. Nah, plus jadi plusnya berapa? Berubah 1368%. Ini emang wow, tapi sadis. Maksudnya nih, wow tapi kayak emang bener gitu, ya kan? Coba bayangin nih, Anda bayangin. Tahun 2020, kuartal 3, Q3 dia minus 457M, minus. Minus loh ya. Lalu selang setahun berikutnya tiba-tiba dia dapat keuntungan 1368%. Wow sih wow ya. Mantep sih mantep, tapi kayak lu habis ngapain tiba-tiba dapat segini gitu. Jadi tadi nih di sini berkurang jauh dalam 3 bulan ekuitas, di sini labanya dalam setahun naik 1368%. Ini what happened nih? Ada apa? Gitu ya. Lalu di 2022 ya, tahun berikutnya ya, dia turun dari labanya 5,8 T di 3,6 T per tahun. Turun tapi ya nggak apa-apa. Ini kalau misalnya 5,8 T di sininya masih naik lagi, bujuk buset gitu ya. Lu ngapain gitu? Lu habis ngelakuin apaan sampai laba lu begitu gitu ya. Oke, jadi secara laba selama 4 tahun terakhir ya, Q3 2022 ini ISAT memang nggak paling besar labanya. Tapi udah termasuk besar ya dibandingin 2020 dan 2019. Yang mana 2020 minus 457M, 2019 minus 28M. Nah, sekarang profit 3,6 T, di tahun sebelumnya 5,8 T. Oke. Tidak paling besar, tapi termasuk besar kalau dalam 4 tahun terakhir. Oke. Lagi-lagi kita harus menebak PR-nya. Oke, PR perubahan kuartal ke kuartal. Ya, kalau tahun ke tahun mah udah ada datanya. Yang kita suruh tebak kuartal ke kuartal. Oke, kita flashback lagi. 2019 laba Q3 minus 284M, minus. Terus tiba-tiba terjadi perubahan penurunan 651. Ingat, normalnya nurun kayak gini berbahaya, tapi dia nurunnya adalah datanya merah. Jadi merah ketemu merah plus. Jadi dalam 3 bulan doang, dalam 1 kuartal doang, dari yang tadinya minus 284M, jadi dapat untung 1,5 T. Bayangin. Dari tiba-tiba punya keuntungan tuh minus 284M, tiba-tiba dapat 1,5 T. Ya, makanya di sini perubahannya 651%. Ya. Wow, ini wow nih, ini wow. Kebetulan karena ini datanya sebelum merah aja, maka ini jadi merah. Tapi ini maksudnya nih wow nih, maksudnya naiknya terjadi perubahan yang sadis. Di 2020 dari minus 457M terus
tambah biru. Ingat, tambah birunya apa? Datanya minus. Berarti tambah parahnya apa? Tambah parah kerugiannya. Minus 457 M jadi minus 716 M. Nah, kan? Di sini lu minus 28 M, tiba-tiba dibiarin 3 bulan lu jadi dapat 1,5 T. Di 2020 lu minus 457 M, selang 3 bulan kemudian lu minus 716. Ini kalau dari 2 data doang nih, dari 2 tahun doang nih, 2019 sama 2020, sejujurnya saya bingung. Ini ngapain sih sebenarnya, kok bisa naik tinggi, turun tinggi gitu kan? Bisa kayak gitu nggak mikirnya? Kalau saya mikirnya gitu. Kalau Anda mau bilang, kan 2020 pandemi min gitu. Misalnya Anda ngomong ke saya gitu ya misalkan. Oke, 2020 memang seluruh perusahaan susah. Ya, pontang-panting. Tapi Indosat ini kan komunikasi, ya, di mana justru malah harusnya Indosat ini bagus dong. Kan orang pada work from home pas lagi pandemi. Ya, kalau Anda nonton video saya sebelumnya analisa tentang Excel, dia naik pas pandemi. Nah, ini kenapa si ISAT malah tambah parah minusnya. Gitu ya. Dan dalam 3 bulan, ingat, dalam 3 bulan pula dia tambah parah 57% minusnya, labanya nih, kemampuan dia ngasilin keuangan. Oke. Dan dari 2021 dari 5,8 T keuntungannya Q4-nya 6,7 T, naik 16%. Wah, ini sadis banget nih. Ini sadis banget nih 2021 nih, masa kemasan. Nah, 2022 berapa? Gitu kan. Berapa nih nebaknya? Nah, karena ini volatil lagi sama kayak ekuitas ya, volatil banget ya. Di sini saya no clue, nggak ada clue. Jadi di sini saya tulis aja 16% dengan anggapan ya udahlah ngelanjutin tahun lalu gitu ya. Ngelanjutin tahun lalu, meskipun ini 16% saya juga kalau ditanya kenapa masukin 16%, saya nggak tahu nih, karena saya nggak ngedalamin dalemannya bisnisnya si Indosat gitu ya, hanya laporan keuangan gitu. Nah, karena datanya volatil, PR kedua ini saya juga tulis 16% ya. 16%. Sekedar tulis dulu nih, jadi sekedar tulis, yang ini juga sekedar tulis, oke. Oke, kita masuk ke EPS, topik EPS ya. Nah, ini topik EPS nih, topik terakhir, PR terakhir sebelum akhirnya kita dapat kisaran harga wajarnya si ISAT, oke. Buat yang nggak tahu EPS itu keuntungan per lembar saham. Ini kan lembar saham beredar 8 miliar ya. 8 miliar lembar. Nah, per lembar itu value-nya berapa sih? Per lembar itu harganya berapa gitu ya. Kalau orang megang uang lembar warna biru Patimura, kita tahu itu value-nya 1.000, bisa beli ciki gitu ya. Kalau misalkan warnanya yang agak warna coklat, terus Imam Bonjol apa ya, itu 5.000, kita tahu gitu kan. Nah, ISAT ini per lembarnya berapa? Nah, itu kita bisa lihat salah satu pendekatnya lewat EPS. EPS itu apa? Lembar per sahamnya si ISAT ini ya, itu disebut EPS, oke? Earning per share. Nah, dengan asumsi tadi kita udah ngerjain PR2 dan PR1, meskipun itu tadi hanya sekelebat, kita bisa asumsikan earning per share ISAT di 2022 ini itu 531. Jadi per lembar tuh ada nilainya sebanyak Rp500 per lembar ya. Nah, pertanyaannya, ini kan EPS-nya dia, ini kan keuntungannya dia ya. Yang dibagiin ke investor berapa? Nah, jadi setelah kita tahu yang dibagiin ke investor, baru kita nilai dari totalan yang dibagiin ke investor gitu ya. Jadi EPS itu adalah keuntungan yang didapetin investor, disebutnya DPS ya. Yang keuntungan EPS yang didapetin investor namanya DPS. Rasio yang dibagiin dari EPS ke DPS disebutnya DPR. Ya, contoh, EPS 100 ya, punya keuntungan 100, DPS 50, kita dapat 50, berarti DPR-nya 50%. Ya, karena 50 itu adalah 50% dari 100 gitu ya. Oke. Nah, 2019 dia punya EPS 195. Punya keuntungan 195 per lembar sahamnya. Dia bagiin berapa? 0.
Jadi DPR-nya 0%, alias dia punya 195, nggak ada dibagiin Rp1 pun ke investor, 0. Oke. Di 2020 ya, ini ibarat orang, ya ibaratnya misalnya ini disebutlah maksiat gitu ya. 195 lu nggak bagiin sama sekali gitu ya. Di 2020 ini ibarat orang tobatnya tobat banget dan berlebihan. Kenapa? Di 2020 dia rugi. Jadi per lembarnya tuh kayak minus justru sebenarnya. Tapi pas lagi dia minus, dia malah bagi-bagiin 828. Coba nih pikirin ya. Ada orang, ya. Ini kalau dikeorangin aja nih. Ada orang tiba-tiba dia kecelakaan misalnya. Terus dia harus gantiin mobil yang dia tabrak. Misalkan dia pakai mobil terus dia nabrak mobil orang, dia harus gantiin. Sehingga hartanya minus 89. Oke. Terus dia pulang tuh. Ya, pulang. Terus dari sejak pulang sampai setahun ke depan, itu dia yang lagi minus 89 malah bagi-bagiin 828. Bayangin. Dia minus 89 ngebagiin 828. Hey, ya kan? Hey, kita pengen ngomong gitu. Lu lagi minus. Kok malah bagi-bagi 828? Lu minus 89, bagi Rp1 aja lu udah kayak, lah kok lu malah sedekah sih lagi minus? Apalagi ini udah minusnya minus 89, baginya 828. Nombok dong. Ya kan? Nah, makanya di sini DPR-nya itu sampai minus 900%. Ya. Nah, ini korelasi sama ekuitas. Ingat nggak nih? Ini jadi 2020 nih, 2020 ya, 2020. Dia minus. Tapi malah bagi-bagi. Bagi-baginya minus, bagi-baginya 932%. Berarti harta dia berkurang dong di 2021. Nah, inilah yang menjawab kenapa tiba-tiba berkurang parah hartanya, 48%. Nggak percaya? Nih ada historinya. Nah, ya ini cara bacanya. Ini kan payment date. Payment date itu berarti hari di mana dia ngebagiin dividen. Tentu pencatatannya bukan per hari itu dong. Ya contoh misalkan nih, misal dia di sini tertulis dia 21 September 2022 dia melakukan pembagian dividen. Yang dibagiin tentu bukan keuntungan di tahun 2022 dong. Yang dibagiin adalah keuntungan sepanjang 2021. Oke. Nah, ini kita sebelum ke yang tadi ya, ke yang bagi-baginya parah banget dividennya. Ini kita lihat dulu historinya si Isat nih. 2012 dia bagiin. 13 bagiin. 14 bolong, 15 bolong, 16 bolong. 17 bagiin, 18 bagiin, 19 bolong, 20 bolong. 21 bagiin, 22 bagiin. 23, itu yang jadi pertanyaan kita kan. Ya, jadi poinnya adalah Isat ini rutin tapi suka kambuh, ya. 12 bagiin, 13 bagiin, sekalinya nggak bagiin 14, 15, 16, 3 tahun. 17 bagiin, 18 bagiin, 19, 20 kambuh lagi, nggak bagiin gitu ya. Jadi ini dibilang konsisten, nggak konsisten ya. Ini saham yang termasuk nggak konsisten bagiin dividennya. Udah mana bagiin tiap tahunnya nggak konsisten. Terus selama 2 tahun terakhir ini agak di luar nalar ya. Lagi minus lu ngebagiin. 2021 lu bagiin 140% lagi. Hey, ini hey yang kedua nih. Hey yang kedua nih. Ya, ini hey yang pertama nih. Ini hey yang pertama deh 2019. Lu punya keuntungan, lu nggak bagiin, ya. Di 2020 lu minus, lu bagi-baginya malah foya-foya. Ya. 2021 oke, lu punya keuntungan, tapi baginya kenapa lebih dari 100%? Kenapa 140%? Jadi 2019, 2020, 2021 ini 3 tahun di mana dia bagiin dividennya membuat kita berkata, hey, gitu ya, membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Kenapa melakukannya seperti itu gitu ya. Nah, ini kembali ke yang tadi. 2020 dia minus tapi dia malah bagi 828. Ini 2020 berarti dia baginya di tahun
2021. Kita lihat. Nah, ini 2021. Jadi ternyata dia bagiin 16 Desember 2021, 828. Nah, ini 828. Makanya setelah dia bagiin, 3 bulan kemudian hartanya berkurang 48%. Jadi kalau nanya, ya ini sekaligus kegundahan saya tadi, kok lu 2021 Isat dalam 3 bulan harta lu berkurang 48%? Kenapa sih? Nah, ternyata jawabannya kata Isat, iya harta gue berkurang banyak, berkurang nyaris 50% karena hartanya gue bagi-bagiin ke investor. Soalnya gue bagi dividennya 828. Oh gitu. Emangnya lu lagi punya keuntungan? Enggak, gue pas lagi bagi-bagi gue lagi minus sebenarnya. Tapi gue bagi-baginya 828 gitu. Nah inilah kenapa harta dia berkurang banyak. Hitung aja nih ya. Ini 828. 828 per lembar. Jumlah lembarnya ada 8M nih ya. Kita hitung ya. 8 miliar. 8 miliar dikali tadi berapa tuh dia bagi-baginya? 828. Nah, 6,6 T ya. Jadi dia ngegelontorin 6,6 T buat apa? Buat dibagi-bagiin ke investornya. Kalau dibilang, "Oh, dia bagus dong, Min. Kok nada lu tinggi sih nyeritain dia bagi-bagi dividen?" Gini ya. Kalau misalkan dia bagi-bagi dividennya masuk akal, contoh dia punya 100 bagi 50, itu normal. Atau dia punya 100, dia bagiin 30, itu normal. Ini dia lagi minus, kok bagi-bagiin 828, itu nggak normal. Jadi baiknya baik yang di luar nalar. Kalau orang sedekah, kita bodo amat, ya kan? Oh dia lagi kesusahan, dia malah bagi-bagi ke orang. Hebat banget. Oke, itu orang, ini perusahaan. Lah, berbuat sedekah segede begitu, emangnya nggak mikirin kelangsungan perusahaan? Emang nggak mikirin karyawan nanti digaji pakai apa? Pakai doa, pakai terima kasih? Kan enggak, ya kan? Nah, jadi di situ kenapa nada saya tinggi terhadap Isat ini ya, itu heran gitu. Nah, oke, lanjut lagi kayak yang tadi ya. Jadi di sini berkurang karena itu, karena dia bagi sebanyak 6,6 T untuk digelontorin ya. Jadi hartanya 17 T, jadi tinggal 9 T karena 6,6 T tadi dibagiin dalam bentuk dividen kepada investornya gitu ya. Di 2021 ya, dia baginya 140%. Nah, sekarang kembali ke PR deh daripada saya emosi terus. Bukan emosi sih, sebenarnya heran gitu ya. Berapa di 2022? Oke, berapa 2022? Oh ya, sebelum masuk ke situ ya, mohon maaf, nyela nih, maaf. Dengan dia bagiin 932%, kita anggap 1000% ya. Kita buletin ke atas. Kita anggap 1000%. Dia hartanya berkurang 48%. Kita anggap 50%. Oke. Jadi dengan dia bagi-bagiin 1000%, ini hitungan kasar, hitungan simpel ya. Dengan dia bagiin 1000%, harta dia berkurang 48%. Ya, dia bagiin 1000% keuntungan, dia hartanya berkurang 50%, benar. Berarti 1000% dibagi 50 sama dengan 20%. Ya. Oke. Nah, ini tahun 2021 140%. 140% bagi 20% ya, karena tadi kan 1000, ketika dia bagiin 1000% ya, dividen, itu ternyata menguras harta dia sampai 50% ya, pembulatan ya. 1000%, 50%. Nah, sekarang di 2021 kemarin ya, dia bagi 140%. Kita bagi 20 berarti berapa? 7, berarti kemungkinan ini turun 7%. Jadi untuk mengupdate ya, tadi kan di sini saya nulis 11% minus 11,6% kan karena saya pakai rata-rata kan. Ini saya update jadi minus 7%. Karena berkaca dari tahun sebelumnya, ketika dia bagiin 1000%, harta dia berkurang 50%. Tahun 2021 dia bagiin 140% nih dividennya. Ya udah, 140 bagi 20, 7%. Jadi prediksi saya Q4 ya, Q3 ke Q4 terjadi penurunan sebanyak 7% harta dia. Ya. Jadi prediksinya ada sekitar di sini gitu ya. Oke. Kalau yang untuk ini saya masih nggak tahu harus merubah apa enggak. Saya masih ya udah terus aja 16% gitu ya. Nah, kembali ke DPR. Jadi 2022 ini berapa?
Nah, masih ingat nggak tadi tentang jadwal ini, jadwal DPR yang dia kadang-kadang kambuh, ya kadang-kadang kambuh. Nah, ingat ISAT ini punya penyakit kadang-kadang kambuh, ya kadang-kadang kambuh bisa bagiannya 0%. Ya. Nah, kita pakai yang 0% dulu nih, ya pesimis 0%. Saya nggak tega nulis 0% satu aja biar ada angkanya. Nah, kalau seandainya ISAT bagi DPR untuk tahun 2022 ya untuk IPS 2022 adalah 1%, maka harga murahnya ISAT ada di 53 rupiah. Wajarnya ada di 80, mahalnya ada di 106. Sekarang harganya 6.000. Udah terlalu jauh ya. Sama harga mahalnya udah kelewat jauh. Ini kalau 1%. Ingat ya, kalau dia bagiin 1%. Di mana 1% mungkin nggak? Mungkin. Karena di masa lalu dia pernah ada bolong di 2014, 2015, 2016, 2019, 2020. Bolong tuh. Berarti tahun 2022, ya sekarang kan 2023 nih yang akan ngebagiin hasil IPS 2022. Berarti ada kemungkinan nggak? Namanya kemungkinan ada. Bisa jadi 2022 dia kumat, maka bolong 0%. Kayak tadi saya bilang pesimis. Oke. Bisa nggak ini 140 kayak 2021? Bisa kalau dia mau konyol lagi ya. Kalau dia mau konyol lagi kita masukin 140%. Nah, kalau dia konyol lagi kayak 2021 aja, sebenarnya di atas 100 itu udah konyol sebenarnya. Jadi ini makanya saya bilang konyol gitu. Konyol kayak tahun 2021. Maka harganya ISAT yang murahnya aja ada di 7428. Murahnya nih. Ya, dengan harga sekarang masih ada potensi naik 22%. Itu masih nyentuh murah. Untuk ke harga wajarnya masih ada potensi naik 83%. Untuk nyentuh mahalnya ada di 14.000. Masih ada potensi 145%. Tapi ingat, hitungan ini nih, itu kalau ISAT-nya bagiin 148% lagi kayak 2021. Kalau konyolnya pas lagi bagi dividen 140% lagi. Ya. Kalau konyolnya konyol banget ya, kayak tahun 2020 dia baginya 932% ya. Kita masukin 932%. Kalau dia konyolnya konyol banget ya, terus dia bagiin 932% ya, harga murahnya ISAT tuh ada di 50.000, harga wajarnya jadi 75%, 75.000, mahalnya ada di 98%. Ini kalau dia konyol lagi ya, gitu ya, super konyol ya harganya di sini. Nah pertanyaannya, ISAT 2022 kira-kira yang mana? Yang 0% ya, yang kumat, atau 140% konyol pertama, atau yang normal-normalnya. Normal tuh saham yang gak pelit, saham yang gak curang, tapi juga gak loyal-loyal amat, itu 50%. Kalau pakai 50%, kalau pakai 50%, saham ISAT itu murahnya dari 2.600, wajarnya di 3.900, mahalnya dari di 5.300. Di mana 5.300 saja dengan harga sekarang udah kelewatan 13%. Ya, jadi mahal ini udah di atas wajar ya, wajarnya itu 3.900. Ini dengan kalau dia bagi dividennya 50%. Ya. Di mana di 50% saya tulis confident di sini karena biasanya perusahaan normal itu baginya dividennya di sekitar 50%. Tapi kalau ngeliat kelakuan ISAT ini, saya sih khawatirnya kalau dia tiba-tiba kumat ya itu 0%. Kalau 0% tadi yang saya bilang 1 rupiah, 1% ya udah begini. Atau kalau konyol 140%, atau kalau konyolnya konyol banget 932% gitu ya. Jadi kesimpulan aja ya, ini udah 34 menit juga nih, capek juga saya ngomong. Kesimpulannya si ISAT ini secara ekuitas selama 4 tahun terakhir paling besar, trennya naik mulu juga ya. Terus secara laba meskipun sekarang turun 36%, tapi kenaikan 3,6 T ya itu juga masih wow ya, secara tahunan dia labanya 3,6 T masih wow. Cuman saya kalau di sini bingung dengan kira-kira dia DPR-nya berapa. Karena kelakuan dia 2 tahun terakhir disebut mantep, tapi mantepnya kok mantep nggak mikir gitu ya. Lagi minus malah bagiin 1000% harta.
terus pas 2021 punya untung, baginya 140%. Ya. Sedangkan di masa lalu kita tahu dia kadang kumat gitu. Jadi ya kekurangannya adalah sangat tidak bisa diprediksi. Sangat tidak bisa diprediksi. Jadi kekurangan dia adalah sangat tidak bisa diprediksi. Dimana kalau sangat tidak bisa diprediksi, kalau saya maksa masuk, misalnya saya ternyata suka banget sama Isat gitu misalnya. Saya maksa masuk, mungkin saya duitnya akan dikit banget. Kenapa? Jaga-jaga kalau dia kumat, kalau dia cuma bagi 0% gitu. Ya. Kalau tiba-tiba dia kumat konyol gitu ya saya sih seneng-seneng aja. Meskipun dapat untungnya dikit ya udah nggak apa-apa, toh saya masukin dananya dikit gitu ya. Gitu. Jadi kalau pendapat saya gitu, kalau seandainya saya mau masuk Isat, misalkan saya demen atau saya meneliti lebih dalam, ternyata Isat itu ada yang wow gitu, ada yang berpotensi makin gede, saya pun akan masukin ke Isat jumlahnya dikit banget. Nggak kayak porsi saya ke saham-saham yang biasa saya masukin yang karena analisanya labanya, ekuitasnya, DPR-nya terprediksi. Ini nggak terprediksi, maka saya masukinnya dikit. Gitu. Tapi kalau secara overall, secara general, secara umum, kalau nggak terprediksi kayak gini, saya biasanya nggak masuk sama sekali. Itu kalau saya, gitu ya. Jadi ini saya balikin lagi tadi, potensinya saya ketengahin 50%. Terus tadi ini udah ya kira-kira turun 7%. Yang ini masih nggak kejawab sama saya. Bakal berubahnya naik apa turun gitu ya. Jadi saya samain, anggap aja sama. 16%, terus DP-nya 50%, maka harga wajarnya ada di segini, dimana harga sekarang sudah kemahalan. Itu menurut saya gitu ya. Sebagai penutup ya, kalau Anda suka analisa seperti ini ya memang panjang, tapi mungkin Anda dapat penilaian secara keseluruhan gitu ya, yang aneh-aneh gitu akan saya bahas ya setiap saham. Pokoknya nggak ditutup-tutupin lah. Kalaupun yang saya bahas adalah saham yang saya invest juga, saya percaya dirinya, saya nggak pom-pom gitu ya. Karena saya percaya saham bagus mau dipom-pom sama siapa juga ya elah nggak ngaruh gitu ya. Jadi tipikal analisa channel Saham Nyantai ini murni lah gitu ya. Yang bagus ya dijelasin, yang jelek, yang bingung juga jelasin gitu. Kalau Anda suka dengan tipikal analisa saham kayak gitu, kayak video ini gitu, ya bolehlah di subscribe channel ini Saham Nyantai gitu ya. Terus sebagai pengingat, bukan pengingat sih sebenarnya, harusnya biasanya di video-video sebelumnya saya kasih tahu di depan, tapi ini karena saya udah terlalu seru gitu ngebahas. Jadi saya punya 3 daftar saham yang masih under value, yang masih layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Itu bisa Anda dapetin dengan klik link yang ada di deskripsi gitu ya. Barangkali Anda mau tahu apa 3 daftar saham yang masih under value, masih murah, masih layak dikoleksi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.